Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Zana Kelana. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali memanfaatkan sebuah waktu luang untuk berpetualang. Dan petualangan saya kali ini akan berlabuh pada sebuah gunung yang terletak di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Gunung itu bernama Gunung Kerenceng. Sebuah gunung yang bertipe stratovolcano atau gunung berapi kerucut ini memiliki ketinggian kurang lebih sekitar 1754 meter di atas permukaan laut. Gunung Kerenceng ini juga diduga pernah mengalami aktivitas vulkanik. Terlihat dari bentuknya yang berbentuk strato atau kerucut dengan cerukan menyerupai kawah yang sobek ke arah barat. Entah kapan terjadinya saya pun tidak tahu, karena sejauh ini belum ada sumber yang menjelaskan kapan terjadinya aktivitas vulkanik di Gunung Kerenceng ini. Gunung ini memiliki dua jalur pendakian, namun kali ini saya akan memilih jalur pendakian via Kampung Babakan Jambu Air yang terletak di Desa Sindulang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Untuk lokasi basecampnya sendiri, jalur pendakian Gunung Kerenceng via Kampung Babakan Jambu Air ini sudah terdaftar di Google Maps. Kalian tinggal memasukkan kata kunci saja di kolom pencarian di aplikasi tersebut. Atau kalian bisa klik link Google Maps yang saya sertakan di deskripsi. Setelah menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 1 jam, akhirnya kami pun sampai di Kampung Babakan Jambu Air sekitar pukul 8 lebih 45 menit. Sesampainya di sini, kami tidak membuang-buang waktu. Kami pun langsung melakukan registrasi dan mengurus izin SIM-Maxi. Di basecamp pendakian Gunung Kerenceng ini, para pendaki akan dikenakan biaya sebesar Rp5.000 per orang dan Rp5.000 lagi untuk parkir kendaraan. Dan jika kalian membawa helm, kalian akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp2.000 per helm. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Zana Kelana. Kali ini saya sedang berada di Kampung Jambu Air ya, atau lebih tepatnya jalur pendakian menuju ke Gunung Kerenceng. Dan saya sekarang ditemani lagi sama Septian Aditya, sepupu saya yang kemarin ikut pas ke Cikuray. Buat kalian yang belum nonton pendakian saya bareng dia pas ke Cikuray, saya taruh linknya di deskripsi. Atau bisa klik tulisan yang ada di pojok kanan atas. Dan kali ini kita nggak ngecamp, kita nggak bermalam, tapi kita mau tektok. Sekarang jam 9 lebih 10 menit kita mulai pendakian dari Kampung Jambu Air. Estimasi kurang lebih 3 jam. Semoga aja bisa kurang dari itu. Oke, ikutin terus ya perjalanan kita, jangan di skip-skip, karena saya akan mereview bagaimana kondisi jalurnya, terus estimasi waktu dari pos ke posnya hingga nanti sampai ke puncak. Siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian yang ingin mendaki ke gunung-gunung yang ada di Jawa Barat, khususnya Gunung Kerenceng ini. Oke, ikutin terus. Seperti biasa, di awal-awal pendakian, jalur yang harus kami lewati berupa perkebunan warga dengan kondisi trek yang berupa tanah dengan ukuran yang cukup besar. Di jalur pendakian ini juga sudah dilengkapi dengan papan-papan penunjuk arah di setiap persimpangan. Jadi buat kalian yang baru pertama kali mendaki gunung ini tidak perlu khawatir akan tersesat. Setelah sekitar 40 menit kami berjalan, akhirnya kami sampai di pos 1. Oke, sekarang kita baru sampai di pos 1 ya. Pos 1. Dan sekarang jam 9 lebih 50. Tadi berangkat dari pos pendaftaran jam
jam 9 lebih 10, sekarang jam 9 lebih 50. Berarti kurang lebih memakan waktu sekitar 40 menitan dari pos registrasi menuju ke pos 1 ini. Dan treknya itu landai banget, bisa dibilang landai banget, karena memang selama perjalanan dari base camp menuju ke pos 1 ini kita gak nemu tanjakan yang curam ya, belum nemu tanjakan yang benar-benar menguji fisik. Jadi sejauh ini dari pos registrasi menuju ke pos 1 treknya landai. Setelah dirasa cukup beristirahat di pos 1, akhirnya kami pun kembali bergegas untuk menuju ke pos selanjutnya, yaitu ke pos 2. Jalur dari pos 1 menuju ke pos 2 ini sudah lumayan menanjak, namun masih dalam batas normal dan manusiawi. Selain jalurnya yang sudah mulai menanjak, jalur dari pos 1 menuju ke pos 2 ini sudah mulai didominasi oleh pepohonan yang tidak terlampau besar, namun cukup rimbun dan cukup untuk melindungi kami dari teriknya sang mentari. Setelah kurang lebih 30 menit kami berjalan dari pos 1, akhirnya kami pun sampai di pos 2. Oke, sekarang kita sampai di pos 2. Sekarang jam 10 lebih 30. Berarti kurang lebih dari pos 2 dari pos 1 ke pos 2 ini 30 menit, setengah jam. Ya, lanjut. Masih ada 2 pos lagi, pos 3, pos 4. Terus tanjakan Baed, habis itu puncak. Untuk areanya pos 2 luas ya, lumayan luas. Untuk mendirikan tenda sangat-sangat memungkinkan. Yuk lanjut. Di pos 2 ini kami memilih untuk terus berjalan dan tidak beristirahat. Kami langsung bergegas untuk menuju ke pos selanjutnya, yaitu ke pos 3. Setelah beberapa menit berselang, kami pun sampai di sebuah area yang terbuka dengan ukuran yang lumayan luas. Saya kira ini sangat cocok untuk dijadikan tempat bermalam. Oke, kita belum sampai ke pos 3, tapi tadi kita sudah menemukan 2 tempat yang saya rasa sangat-sangat cocok untuk area camp, yaitu yang di bawah tadi yang ada rumah pohonnya. Terus ini lihat, ada 1, 2, 3, terus ada lagi di sebelah sana. Ini luas banget, saya kira ini cocok banget ya buat ngecamp. Tapi kalau kalian pengen ngecamp di view yang terbuka, itu ada di bawah sana tadi yang ada rumah pohonnya, itu lebih terbuka areanya, yang otomatis pemandangannya juga enak gitu kalau malam. Jadi pemandangannya langsung kota. Kalau di sini ini lebih ke cari aman ya kalau di sini. Soalnya areanya rimbun, view-nya agak ada sama sekali. Tapi ini aman dari terjangan badai. Setelah kurang lebih selama 20 menit kami berjalan dari pos 2, akhirnya kami pun sampai di pos 3. Oke, sekarang jam 10 lebih 50 kita sampai di pos 3. Tadi dari pos 2 jam 10 lebih 30 sampai sini jam 10 lebih 50. Berarti estimasi dari pos 2 ke pos 3 ini kurang lebih 20 menit. Yuk lanjut. Pos 3. Ini untuk areanya cocok juga untuk mendirikan tenda. Tapi pos 3 ini jauh lebih sempit ya dibandingkan area camp yang sebelumnya. Tapi di sini juga bisa buat ngecamp. Seperti halnya di pos 2, di pos 3 pun kami tidak beristirahat sama sekali. Kami langsung bergegas untuk menuju ke pos selanjutnya, yaitu ke pos 4. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Beberapa saat kemudian kami pun sampai di pos 4. Oke, sekarang kita sampai di
pos 4. Estimasi dari pos 3 menuju ke pos 4 hanya 7 menit. 7 menit doang dari pos 3 ke pos 4. Karena memang treknya landai banget. Kita gak nunggu tanjakan sama sekali dari pos 3 ke pos 4 ini. Dan areanya di pos 4 ini sangat sempit dan dipenuhi oleh bebatuan. Yang di kanan kirinya itu jurang. Ini jurang, itu juga jurang. Jadi area camp di sini hanya sampai ke pos 3. Habis pos 3 udah gak ada lagi area camp. Jadi buat kalian yang pengen nge-camp, itu terakhir di pos 3 ya. Habis lewat pos 3 udah gak ada lagi tempat buat nge-camp. Ikutin terus ya gimana perjalanan kita. Kali ini dari pos 4 menuju ke puncak Kerenceng. Puncaknya udah kelihatan tapi gak tahu jarak tempuh yang akan kita gunakan untuk mencapai puncak ini berapa menit. Jadi ikutin terus. Oke, sekarang kita sampai di Tanjakan Baud. Kebaca gak dari kamera? Coba kita mendekat. Anjir hese. Oke, pokoknya itu bacaannya Tanjakan Baud ya. Kalau kalian gak bisa baca itu, kalau gak kelihatan, itu Tanjakan Baud. Baud itu diambil dari bahasa Sunda ya, yang artinya cemberut. Jadi bisa dikatakan ini adalah tanjakan cemberut. Kalau menurut saya sih kayaknya ini tanjakannya agak nggak manusiawi. Jadi bisa bikin orang cemberut gitu sih kayaknya. Oke, ikutin terus. Habis tanjakan ini kita langsung sampai ke puncak. Jadi dari pos 4 tadi sampai ke sini 6 menit ke Tanjakan Baud. Dari Tanjakan Baud ke puncak gak tahu berapa menit. Ikutin terus ya gimana keseruan kita. Saksikan terus gimana baudnya kita melewati tanjakan ini. Oke, yuk. Setelah berjalan kurang lebih sekitar 6 menit dari pos 4, kami dihadapkan dengan sebuah tanjakan yang memiliki kemiringan lebih vertikal dan memiliki jarak tempuh yang lebih panjang dari tanjakan-tanjakan sebelumnya. Tanjakan ini bernama Tanjakan Baud. Seperti halnya Tanjakan Setan di Gunung Gede via Cibodas dan Tanjakan Bapak Tere di Gunung Ciremai via Linggajati. Tanjakan Baud juga menjadi tanjakan yang ikonik di jalur pendakian Gunung Kerenceng via Babakan Jambu Air ini. Tanjakan Baud. Sekarang jam 11 lebih 13 menit. Jadi kita membutuhkan waktu sekitar 10 menit dari awal titik nol Tanjakan Baud sampai ke ujung Tanjakan Baud ini. Dan puncak udah kelihatan dari sini. Nah, paling 5 menitan lagi. Yuk lihat. Puncaknya ada di sana. Kameramen. Kelihatan bendera. Puncaknya ada di sana. Ini sekitar paling 5 menitan lagi. Kita akan sampai di puncak Kerenceng dan kali ini mendung ya. Terus ada gerimis-gerimis kecil juga. Mudah-mudahan nggak gede hujannya. Sekarang jam 11 lebih 14 menit. Yuk lanjut. Jadi setelah Tanjakan Baud ini kita akan sampai di tempat yang terbuka seperti ini. Ini menurut saya spot paling indah di sepanjang trek pendakian Gunung Kerenceng. Tapi kondisinya seperti ini, tipis banget. Ini spot yang paling indah sekaligus paling berbahaya saya kira di jalur pendakian Gunung Kerenceng ini. Soalnya spotnya kayak gini, terbuka tapi tipis ya, kayak punggungan naga. Ini jurang, lihat, mutar sini juga jurang, tapi view-nya enak. Sayang lagi mendung, awan hitam tuh di belakang. Kita tadi dari bawah sana
dan puncak dikit lagi. Semangat. Itu puncaknya. Setelah melewati tanjakan Baut, kami dihadapkan dengan satu lagi tanjakan untuk mencapai puncak tertinggi dari Gunung Kerenceng. Untuk melewati tanjakan terakhir ini diperlukan kehati-hatian yang sangat ekstra, karena tanjakan ini memiliki tingkat kecuraman yang sangat tinggi, dengan 2 buah jurang yang sangat dalam yang mendampingi di kedua sisinya. Puncak! Hujan bro. Puncak Kerenceng. Sayang plakatnya gak ada. Kayaknya dibongkar atau mungkin rusak. Oke, sekarang kita sampai di Puncak Kerenceng jam 11 lebih 20 menit. Sayang sekali ya, di Puncak Kerenceng ini sekarang nggak ada plakat yang bertuliskan Gunung Kerenceng ketinggian 1750 mdpl sih kalau nggak salah. Dulu saya pernah kesini. Terus sekarang nggak ada, nggak tahu kemana. Mungkin lagi diperbaiki atau mau diperbarui. Nggak tahu. Ini view-nya lumayan mantap ya. Di sana ada view Punggungan Naga, gak tahu gunung apa, saya belum pernah ke sana, tapi keren banget. Terus kita lihat di sini ada jurang hijau, mantap. Di sini juga ada jalur naga juga, lihat lebih tipis dari sebelumnya. Kelihatan gak sih? Balik ke sini, lembahan lagi, jurang. Lihat di sini ada si Jarwo lagi makan. Goblok! Ya beginilah kira-kira suasana di Puncak Kerenceng. Menurut saya lumayan bagus view-nya, akan tetapi areanya di sini sangat sempit. Sangat-sangat sempit. Jangankan untuk mendirikan satu tenda, untuk 10 orang pun di sini bakalan pasti sedek ya, guys. Soalnya sangat sempit. Beruntung kali ini saya naik sepi, gak ada rombongan lain yang ikut naik. Sekarang kita mau makan. Habis makan istirahat sebentar, terus lanjut turun. Kita mau sholat zuhur di bawah. Mudah-mudahan jam 1 kita udah sampai di bawah lagi. Oke, jadi estimasi dari pos pendaftaran menuju ke Puncak Kerenceng ini kurang lebih 2 jam 30 menit. Itu tergantung kecepatan masing-masing. Kalau saya sama Septian tadi 2 jam setengah. Kita udah sampai di Puncak Kerenceng dan alhamdulillah walaupun cuacanya mendung, awan hitam menghiasi pemandangan, tapi hujan belum turun. Hanya tadi ada beberapa kecelak gerimis yang turun, tapi langsung hilang lagi. Sekarang kita mau istirahat dulu, makan, menikmati suasana bentar lalu turun. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Berikan dukungan kepada channel ini agar saya semakin semangat dalam membuat video-video terbaru. Mungkin cukup sekian dari saya hari ini di Puncak Gunung Kerenceng. Luar biasa indah banget view-nya Gunung Kerenceng ini. Oke, akhir kata dari saya, jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba, Zana Kelana. Oke, sekarang kita perjalanan turun dan ketemu sama rombongan dari wisatawan mancanegara. Gak tahu dari mana. Halo. What's up? Where are you from? Germany. Oh, yes, Germany, mantap. Be careful, Mister. Ya. Mantap tuh bule. Bule. Halo. Where are you from? France and Germany and Russia. Oh, Rusia. Halo.
Oh mantap, ini kesempatan langka ya masuk ketemu sama wisatawan mancanegara di Jawa Barat. Bisa bahasa Indonesia, Mister? Sedikit. Nggak bisa bahasa Inggris. Oh, sedikit ya. Hiking. 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 We take a look. We see it. Appreciate it that you show us it. No. Fuck. No. Go back. Do this.